Baik, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zubaidah dengan NIM 212105030010 dari Prodi Akuntansi Syariah 2. Di sini saya akan mereview dan menanggapi video yang berjudul Perkembangan Peradaban Islam pada Pemerintahan Muawiyah yang diterangkan oleh dosen pengampu mata kuliah Peradaban Islam dan Nusantara, yaitu Bapak Dr. Abdul Wadud. Kenapa kita harus mempelajari perkembangan peradaban Islam pada pemerintahan Muawiyah? Yaitu agar kita itu mengetahui keberhasilan apa pada masa tersebut, serta kapan pemerintahan tersebut dan tokoh-tokoh siapa saja yang ada pada masa tersebut. Langsung ke pemaparan materi selanjutnya, itu dinasti Bani Umayyah merupakan pemerintahan kaum muslimin yang berkembang setelah masa Khalifah Ar-Rasyidin yang dimulai pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Keberhasilan Muawiyah mendirikan dinasti Umayyah bukan hanya kemenangan diplomasi dalam perang sipil dan terbunuhnya Ali bin Abi Thalib, melainkan sejak semula Muawiyah memiliki basis rasional yang solid sebagai landasan pembangunan masa depan. Selain itu, ia mendapatkan dukungan seorang administrator yang sangat bijaksana dalam menempatkan peran pejabat-pejabatnya, serta memiliki kemampuan yang menonjol sebagai negarawan sejati. Selanjutnya urutan Khalifah Umayyah yang pertama itu pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi, itu Muawiyah I atau Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Kemudian yang kedua dilanjut pada tahun 60 Hijriah atau 680 Masehi, itu ada Yazid I atau Ibnu Muawiyah. Yang ketiga ada tahun 64 Hijriah atau 683 Masehi, itu ada Marwan I atau Ibnu Hakam. Selanjutnya pada tahun 65 Hijriah atau 685 Masehi ada Abdul Malik atau yang disebut Ibnu Marwan. Dan selanjutnya tahun 66 Hijriah atau 686 Masehi ada dua atau Ibnu Yazid. Selanjutnya pada tahun 68 Hijriah atau 705 Masehi ada Al-Walid I atau Ibnu Abdul Malik. Dilanjut pada urutan Khalifah Umayyah yang kedua, yaitu pada tahun 96 Hijriah atau 715 Masehi ada Sulaiman atau Ibnu Abdul Malik. Dilanjut pada tahun 99 Hijriah atau 717 Masehi ada Umar atau Ibnu Abdul Aziz. Selanjutnya pada tahun 101 Hijriah atau 720 Masehi ada Yazid II atau Ibnu Abdul Malik. Dan dilanjut tahun 105 Masehi atau 724 Masehi ada Hisham Ibnu Abdul Malik. Dan dilanjut tahun 125 Hijriah sampai 743 Hijriah ada Hisam Ibnu Abdul Malik. Dilanjut pada tahun 125 Hijriah atau 743 Masehi ada Al-Walid II atau Ibnu Yazid II. Dilanjut pada tahun 126 Hijriah atau 744 Masehi ada Ibrahim atau Ibnu Al-Walid II. Dilanjut pada tahun 127 Hijriah sampai 123 Hijriah atau 744 sampai 750 Masehi ada Marwan II atau Ibnu Muhammad. Dilanjut pada pola pemerintahan Bani Umayyah. Yang pertama ada ibu kota dipindah dari Madinah ke Damaskus. Dan yang kedua berubahnya sistem pemerintahan demokrasi menuju sistem pemerintahan monarki hidrototis atau kerajaan turun-temurun. Dilanjut dengan penjelasan organisasi pada pemerintahan Bani Umayyah. Yang pertama An-Nizamul Siyasi atau organisasi politik. Yang kedua An-Nizamul Idori atau organisasi tata usaha negara. Yang ketiga ada An-Nizamul Harbi atau organisasi pertahanan. Yang keempat ada An-Nizamul Ma'il atau organisasi keuangan. Dan yang terakhir ada An-Nizamul Qadar atau organisasi kehakiman. Dilanjut dengan penjelasan keberhasilan para pemimpin pada masa Bani Umayyah I. Yang pertama Abdul Malik. Pada perbaikan di bidang administrasi, pemerintah dan pelayanan umum digalakkan. Ia memerintahkan penggunaan bahasa Arab sebagai bahasa resmi di setiap kantor di Suriah di pemerintahannya. Sebelum itu bahasa Yunani digunakan di Suriah, bahasa Kiti. Dilanjut pada pemerintahan Abdul Aziz bin Marwan II, itu membuat alat pengukur sungai Nil, membangun jembatan dan memperluas masjid Jami' Amr bin As. Dan selanjutnya dilanjut pada pemerintahan Hajjaj bin Yusuf, yaitu melakukan perbaikan sistem irigasi dengan mengalirkan air sungai Tigris dan Eufrat ke seluruh pelosok Iran sehingga kesuburan tanah pertanian terjamin. Ia juga melarang keras perpindahan orang desa ke kota. Kehidupan ekonomi pun dibangun dengan memperbaiki sistem keuangan, alat timbangan, takaran, dan ukuran. Pada pemerintahan Al-Walid III,
itu kesejahteraan rakyat mendapat perhatian besar. Ia mengumpulkan anak yatim, memberi mereka jaminan hidup, dan menyediakan guru untuk mengajar mereka. Bagi orang cacat, ia menyediakan pelayanan khusus yang diberi gaji. Orang buta diberikan penuntun, dan bagi orang lumpuh disediakan perawat. Ia juga mendirikan bangunan khusus untuk orang kusta agar mereka dirawat sesuai dengan persyaratan kesehatan. Dilanjut pada pemerintahan Umar bin Abdul Aziz IV, itu melakukan pemberian di kalangan keluarga Bani Umayyah. Tanah-tanah atau harta lain yang pernah diberikan kepada orang tertentu dimasukkannya ke dalam Baitul Mal. Terus melakukan pemecahan terhadap pejabat yang sewenang-wenang. Pajak yang dipungut dari orang Nasrani dikurangi, dan jizyah atau pajak yang masih dipungut dari orang yang telah masuk Islam di antara mereka dihentikan. Dengan demikian mereka berbondong-bondong masuk Islam, melakukan perbaikan lahar pertanian, penggantian sumur baru, pembangunan jalan, penyediaan tempat penginapan bagi para musafir, memperbanyak masjid, dan sebagainya. Orang sakit mendapat bantuan dari pemerintah. Dinas pos yang sudah dibangun sejak masa Khalifah Muawiyah juga diperbaiki agar tidak hanya melayani pengiriman surat resmi para gubernur dan pegawai khalifah atau sebaliknya, tetapi juga melayani pengiriman surat rakyat, lebih mengedepankan dialog daripada peperangan. Sedikit penjelasan dari saya, langsung saja ada kesimpulan dari saya sedikit, yaitu perkembangan peradaban Islam pada pemerintahan Muawiyah cukup besar. Yang paling menonjol itu perluasan wilayah, perbaikan dalam pemerintahan, perkembangan ilmu pengetahuan, dan cara menghadapinya dengan baik ke depannya. Mungkin itu saja penjelasan review tanggapan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.